Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada saat ini kita masih dapat menikmati hidup kita dengan baik, dengan menikmati kehidupan yang berlimpah nikmat sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di bulan Ramadan ini tentu banyak sekali godaan-godaan yang kita hadapi ketika berpuasa. Tidak hanya kita menghadapi haus dan lapar, tetapi juga berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang datang melambaikan tangannya. Hanya dengan bersabarlah kita mampu melewati ujian-ujian tersebut. Hanya dengan bersabarlah kita dapat menikmati puasa dengan begitu kenikmatan yang luar biasa. Tapi tahukah saudara-saudara sekalian bahwa ternyata bersabar itu memiliki ganjaran yang sangat besar? Ya, sabar dari segi bahasa dapat diartikan sebagai menahan sesuatu yang seharusnya tidak keluar ketika kita diterpa ujian, diterpa musibah, ataupun menghadapi yang lainnya. Yang apabila kita mendapatkan sebuah ujian seumpama, lisan kita tidak mengumpat, lisan kita tidak membenci, lisan kita tidak menggibah, tetapi lisan kita tetap diam dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mengeluarkan gerakan seperti memukul, merobek baju, menjambak rambut, atau melukai badan kita. Itu adalah salah satu bentuk sabar, saudara-saudara sekalian. Nah, apa saja yang bisa membuat kita mendapatkan pahala yang sabar, pahala dengan cara bersabar? Banyak sekali hal-hal yang bisa mengarahkan kita untuk mendapatkan pahala dari kesabaran. Yang pertama yaitu sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat At-Toha ayat 132, perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah dalam menunaikannya. Ini sesuai sekali dengan fenomena kita pada saat ini, yang anak-anak muda sekarang, jangankan anak muda, orang dewasa ataupun orang tua kadang lalai dalam melaksanakan sholat. Karena apa? Karena terburu-buru untuk mengejar dunia. Dan disinilah letak kesabaran yang diuji, yang diberikan kepada Allah untuk kita, agar kita selalu taat kepada Allah dengan berbagai kesibukan yang sudah kita alami. Terkadang yang sering kita lewatkan adalah sholat subuh dan sholat isya. Karena kita sibuk bekerja hingga malam sampai maghrib seumpama, sholat maghrib masih bisa dilaksanakan. Akan tetapi ketika kita berehat sejenak, rasa kantuk datang, rasa lelah datang, akhirnya sholat isya kita terlewatkan. Nah, ini yang menjadi hal penting ya. Seharusnya dalam melaksanakan itu kita harus bersabar menghadapi rasa lelah itu, menghadapi rasa kantuk itu ya. Kita berusaha dulu sebelum kita tidur, kita lawan rasanya itu dan kita laksanakan sholat isya dulu, baru kemudian kita beristirahat. Itu akan membuat hati kita tenang, lebih damai ketika kita beristirahat. Kemudian yang kedua, setelah bersabar dalam mentaati kepada Allah, kemudian
bersabar dari berbuat maksiat kepada Allah. Sebagaimana kita ambil contoh dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang tinggi untuk berbuat maksiat kepada Allah. Tetapi Yusuf menolaknya. Diabadikan kisah ini dalam Quran surat Yusuf ayat 33 yang artinya Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh." Jadi ketika kita contohkan ketika saat berpuasa, tentu banyak orang juga yang masih berbuat maksiat karena dalam dirinya mungkin belum tertanam bagaimana cara berpuasa yang baik atau apa konsekuensi jika tidak berpuasa, sehingga pada siang hari mereka tidak melaksanakan puasa. Ketika kita berteman dengan orang-orang seperti mereka, kita akan diajaknya untuk berbuka puasa atau makan di siang hari. Nah, bagaimana? Apa sikap yang harus kita lakukan? Kita harus menolak ajakan tersebut. Itu adalah juga bagian dari bersabar. Nah, hal yang seperti itu harus kita lakukan agar terhindar dari kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, bersabar atas segala takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita mendapatkan takdir yang tidak kita sukai, itu adalah hal yang paling kita benci, ya. Maka dengan kita bersabar menikmati semua ujian yang sudah diberikan Allah kepada kita, insya Allah pahala besar sudah menanti. Maka tetaplah bersabar dalam menghadapi segala ujian, selalu ucapkan istighfar agar kita tidak melewati atau melampaui batas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi penambah keimanan kita dan keilmuan kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, albirru manittaqah. Wassalamualaikum warahmatullahi